Ini adalah program lama, ya, kemudian dan kami juga, saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu, kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau sebagai Kapolri. Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi. Saya langsung ke Mas Puji, tadi sempat kepotong jeda. Tadi pertanyaan tadi ada keraguan Komisi Kejaksaan seperti apa. Tadi ditambah tadi kita dengar pernyataan dari Jaksa Agung bahwa ini ada sinergitas dan ini budaya yang lama, sebetulnya kita baik-baik aja. Tapi ditampilkan setelah hiruk pikuk sehari dua hari sebelumnya kan masyarakat melihat ini ada apa ini. Pandangan Anda, Prof? Iya, menurut saya dua hal ya. Pertama adalah soal norma, yang kedua adalah soal kekhawatiran. Kalau soal norma sebenarnya yang punya kewenangan melakukan penyidikan kasus korupsi itu kan bukan hanya kejaksaan, tapi juga kepolisian dan juga KPK. Ya. Jadi proses penyerahan seperti ini juga bukan pertama kali. Oke. Sudah ada beberapa kali antar institusi. Sama seperti sampaikan Jaksa Agung Ya, gitulah ya. itu satu. Yang kedua soal norma. Saya juga menggunakan kaidahnya yang dipakai oleh Prof. Mahfud ketika kalau tidak salah dipakai DPR itu. Sesuatu yang tidak dilarang itu berarti diperbolehkan. Sesuatu yang tidak dilarang, diperbolehkan. Ya, tidak ada aturan dalam KUHAP yang melakukan pelarangan itu. Jadi sebenarnya ya ini sah-sah saja, hanya kemudian. Bukannya di KUHAP pasal 58 yang baru ini kan disebutkan yang boleh ada perlimpahan itu hanya antara kepolisian dan kejaksaan atau sebaliknya. Ya, itu kan jadi nggak ada. Itu hanya proses integrated criminal justice Itu system. pun kalau sudah selesai. Tapi Kebiasaannya. Jadi prosesnya itu adalah, kalau dalam pasal itu adalah konteks koordinasi, itu adalah ketika penyidik selesai melakukan proses, maka kemudian melakukan pelimpahan. betul. Tetapi itu kalau normalnya. Ya, ketika namanya penyerahan, pengalihan, itu tidak ada sesuatu yang bahwa ketika disidik salah satu institusi atau dimulai proses penyelidikan itu kemudian dilarang untuk kemudian diserahkan kepada institusi yang lain, tidak ada. Bagaimana dengan kekhawatiran, keraguan ini yang soal jaksa, pejabat tinggi kejaksaan diperiksa oleh jaksa? Nah, ini yang Cara akhirnya menjawabnya bagaimana? Ya harus pertama begini. Kalaupun toh misalnya nanti di apa namanya ini tidak dilimpahkan, proses penyidikan tetap dilakukan oleh Kortas Tipikor. Pasti kita juga akan menghargai dan menghormati bahwa Kortas Tipikor akan melakukan pekerjaan ini dengan benar. Ketika pelimpahan, toh yang melakukan penuntutan juga jaksa. Ujungnya pasti akan ke sana gitu. Jaksa. Di KPK juga sama. Yang melakukan penuntutan adalah nanti teman-teman jaksa KPK. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu justru kemudian harus kita waspadai sejak awal ini. Begitu kemudian ketika proses ini dialihkan, tidak harus kemudian ketika kita menunggu nanti proses itu ketika dilimpahkan. Sudah B21 nih, limpahkan kepada kejaksaan. Terlalu lama. Terlalu lama. Sejak awal Masuk angin. Nah, sejak awal ini kekhawatiran ini harus kemudian ditaruh. Dan ini kan obat yang baik ya. Dan saya yakin juga kejaksaan tidak hanya mempertaruhkan untuk melindungi sosok Pak Febri dengan segala asas praduga tidak bersalahnya ya. Kelembagaan ya. Tapi ini marwah institusi kejaksaan. Nah, itu terus yang kedua soal kekhawatiran konflik of interest. Jadi kalau dalam bahasa-bahasa konflik of interest soal di OECD dan segala macam itu kan bahasanya adalah nampak kelihatan ada konflik of interest. Nah, konflik of interest itu kan kalau kita ngomong nampak itu kan bukan sesuatu yang belum terjadi, tapi yang sudah terjadi. Nah, sesuatu yang belum terjadi itu yang kan kita khawatirkan sekarang nih. Nah, jadi yang kita khawatirkan nanti daripada jadi konflik of interest, maka seperti apa pencegahannya? Itu kita sampaikan juga kepada teman-teman di kejaksaan. Misalnya nih soal penyidik, dan di Komisi 3 juga sudah pernah menyampaikan ada yang harus. Komisi Kejaksaan sudah mengingatkan dan akan mengawasi ini ya kalau sampai ada main-main. Oke, saya ke Mas Yusuf. Mas Yusuf tadi kan memperhatikan pernyataan Jaksa Agung bahwa sebenarnya adalah kami ini baik-baik aja. Dari Kompolnas sebenarnya dalam konteks berinteraksi dengan Polri pernah mendengar nggak? Sebenarnya adalah friksi-friksi, adalah perbedaan antara kepolisian dengan kejaksaan.
atau jadi perhatian khusus? Kalau tadi lihat dari statementnya Pak Jaksa Agung kan seolah-olah baik semua. Ya meskipun ada karena tidak langsung kaitan dengan kewenangan Kompolnas mengawasi secara fungsional Polri kan. Ya, Tapi kan konteksnya kan dalam hal ini fungsi Kompolnas kan dalam artian satu berinteraksi, memberikan masukan dan pengawasan juga kepada Polri kan. Pernah nggak mendengar itu gitu? Saya sekedar ingin mengonfirmasi, jangan-jangan pernyataan itu hanya pernyataan sekedar untuk membangun narasi bahwa kami ini tidak ada dua lembaga ini, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia, hanya untuk memperbaiki image setelah huru-hara. Kalau tadi soal sinergi ini kan kita sangat mafhum lah. Oke. Ketika tadi itu ada oknum institusi lain yang punya kewenangan sebagai penegak hukum, ya ini kan soal budaya penegakan hukum kita. Ya tentu pasti secara teoritis dan secara sosiologis itu tidak mungkin tidak menimbulkan ketegangan. Nah, itu tidak mungkin tidak menimbulkan ketegangan kan. Nah, oleh karenanya ketika pada prinsipnya bagaimana perkara ini bisa lancar dilakukan penyidikan hingga tuntas, dalam konstruksi KUHAP kita pada saat itu disusun kan ada penguatan koordinasi, meskipun itu koordinasinya kan tuh CJC, Criminal Justice System. Tapi kita ini di Republik ini terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi ini masih minim sinergi ini gitu. Oke. Nah, ini maka norma sudah mengatur sebenarnya. Makanya yang kita sarankan ke Kortas Tipikor memahamin ini penyerahan atau pelimpahan. Nah, karena ada kata-kata sinergi, ya kalau bisa sinergi. Karena kalau dilimpahkan begini, yang dimaksud Prof Mahfud itu kan ini statusnya penyidikan di Polri ini Masih tahap awal? ditutup atau tidak. Nah, tapi kan tadi perkembangan hari ini rilis dari Sudah Puspen, dibentuk tim. sprindik polisi itu tetap lanjut. Nah, ini sinergi norma di Undang-Undang 31 itu sudah diatur. Ya. Inilah momentum semua aparat penegak hukum yang punya kewenangan menegakkan hukum tidak pidana korupsi bersinergi. Hanya siapa pengawasnya? Berdasarkan SPDP dalam tidak pidana korupsi yang itu online dibangun oleh Pak Saud ini kan sebenarnya supervisi pasifnya sudah ada KPK. Tinggal dia mau aktif atau tidak. Itu saja. Saya mau ke Pak Susno. Pak Susno, kan Bapak pernah dari kepolisian, tadi dibilang sprindiknya lanjut, oke lah, itu informasi terbaru. Tapi kan begini, dalam penetapan tersangka, pengusutan, penyelidikan, penyidikan, itu kan pasti ada juga pride dari lembaga kan. Udah menemukan barang bukti, udah menggeledah, terus kemudian diserahkan gitu aja. Ditambah lagi begini, ada satu hal yang menarik gitu. Jadi ketika resmi Polri menyerahkan barang bukti dan menyerahkan pelimpahan penanganan kasusnya, tiba-tiba ada surat dari Kejaksaan Agung kepada daerah untuk hentikan pemeriksaan SPPG di wilayah-wilayah. Padahal 15 Juni itu sudah ada perintah untuk itu. Saya untuk memastikan bahwa rivalitas itu ada atau tidak enggak? Baik, saya mulai dari Susah untuk mengatakan tidak ada pertanyaan kaitannya. yang ujung ya. Tentang adanya edaran dari Polri mengadakan pemeriksaan yang kira-kira akan menyangkut kepada jaksa. Ya, saya melanjutkan Tentang tadi adanya edaran dari soal hubungan jaksa Polri kejaksaan. tentang memeriksa dapur yang mungkin akan nyangkut Polri. Itu kebenarannya belum tentu. Kalau yang namanya surat perintah yang menyangkut rahasia itu nggak akan diobral ke umum. Ini sampai Ini statement resmi loh Pak dari pihak kejaksaan. ya statement resminya siapa dulu nyampaikan. Yang beredar itu kan surat yang itu. Tapi faktanya itu kan sudah dibantah oleh mereka. Oke, kalau gitu Lah, kita positive thinking itu tidak ada. Sekarang kita kembali ke laptop tentang kasus ini. Apakah ini bisa? Ya namanya hukum. 8 ahli hukum pendapatnya ada 16 gitu. Nah itu wajar. Tinggal dari sudut mana. Tapi yang jelas rakyat Indonesia melakukan pengawasan, kita menghendaki yang terbaik ini. Satu. Yang kedua, kita hakul yakin bahwa kejaksaan se-Indonesia ini yang reputasinya sudah baik tidak mungkin akan mempertaruhkan nama baiknya hanya untuk seorang FA. Oke. Tapi mudah-mudahan sesuatu yang
diharapkan masyarakat ini tidak disalahgunakan. Itu harapan kita. Kenapa? Kalau di kejaksaan sudah lengkap itu alatnya. Ya. Kenapa? Kasus pokoknya itu diperiksa di kejaksaan. Kasus tentang tata niaga batubara di kejaksaan. Jadi Pak Susno, maksudnya Pak Susno dalam posisi ini sudah polisi sudah biarkan saja, serahkan ke kejaksaan, kemudian tinggal diawasi gitu Pak. Karena apalagi ditambahkan tadi informasi terbaru harus sudah keluar sprindik dan kemudian melanjutkan Iya, apa yang jadi dikerjakan saya polisi. positive thinking. Tetapi kalau misalnya desakan publik sudah demikian kuat, tidak harus begitu, kita masih punya senjata jalur satu lagi, Oke. yaitu kita mohon KPK kita yang sudah dibentuk ini, yang dibayar dengan harga mahal, anggaran mahal, kesempatan KPK untuk aktif. Oke. Kalau memang ini jangan lagi ada friksi antara Polri dengan kejaksaan, misalnya ribut-ribut sehingga harus diserahkan ya. Yang proaktif ya KPK dong. Oke. Nah, Pak Saud, Ketua KPK Pak Budianto itu mengatakan begini. Terlalu dini kalau saya dibawa-bawa, biarkanlah itu berproses. Kalau soal supervisi dan sebagainya itu kan normatif, sering juga kita lakukan. Tapi kan satu ini menjadi perhatian publik, kedua kemudian juga menyangkut pejabat di kejaksaan yang salah satu yang paling penting adalah ini soal penegakan hukum. Bagaimana menurut Anda KPK? Apakah masih normatif menunggu atau bisa aktif? Iya, sebenarnya kalau kita lihat sebagaimana ide awal dari SPDP online itu dibuat kan supaya KPK bisa get in touch semua persoalan pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia. Jadi dia bisa bertanya, dia bisa memanggil apa kesulitannya dan seterusnya. Tapi dari awal-awal udah kayak menutup diri dulu gitu. Bukannya oh iya kami udah kirim, kami udah ngirim orang, bahkan kami udah lihat di SPDP online-nya ada gitu. Jadi jangan main pembenaran-pembenaran yang membuat orang jadi curiga gitu kan. Ini KPK kan kepercayaannya rendah. Ya. Dengan ucapan itu semakin kamu digaji untuk melaksanakan pasal 10A dan pasal 11. Boleh saya simpulkan Pak Saud mau bilang hukum. bahwa ada ketakutan dari KPK? Ya, saya nggak ngerti, bukan ketakutan, mungkin value-nya, nilainya udah berbeda ya. Kalau dulu kan zaman dulu memang di KPK itu kata berani itu paling depan. Sekarang? Ya sekarang kita nggak bilang dia penakut, tapi kan ucapannya koknya jadi Nggak penakut tapi juga nggak berani gitu. ya confused gitu. Ada istilah. Jadi maksud saya gini loh, harus kita yakinkan dulu pertama bahwa tujuan kita 3 penegak hukum yang disebutnya sinergi itu kan semua diucapkan tuh. Pihak kepolisian bilang sinergi, kemudian dari kejaksaan bilang sinergi. Nah orkestrasi sinergi itu sebenarnya di KPK gitu. Jadi jangan dari awal-awal sudah, karena ini mereka kalau didiamin bisa berantem juga nih. Iya dong, coba deh diamin deh. Enggak, itu kita percaya deh sama kejaksaan. Enggak, kita kan udah bilang tadi di depan ada persoalan GRC di sana, ada soal governance, risikonya besar. Ada istilah kepatuhan di meme kan orang bilang nggak kebayang si Epa ini diperiksa sama anak buahnya gitu loh. Kan sampai kayak gitu kan muncul kan. Jadi maksud saya adalah Karena itu KPK adalah solusi terbaik. kirim orang ke sana, dudukin, tungguin, udah gitu aja. Terus kemudian setiap selesai dia ngomong ke media. Nah ini yang dimau presidennya kalau menurut saya seperti itu. Jelas kok perintahnya presiden jelas. Kok nggak bisa ngejabar kan? Ya karena ketiganya ini sekarang kan di bawah presiden. Presiden jelas message-nya. Mas, saya 4 tahun di KPK nggak pernah gue dengar presidennya ngomong kayak gitu loh. Ini jelas. Udah tinggal jalanin aja, nggak mesti ragu. Presiden seringkali berbicara di berbagai forum soal komitmen yang pemberantasan korupsi. Ya, itu. Dan ini momentum yang tepat sebetulnya. Yes, untuk artinya saya bisa artikan bahwa sesimpel presiden memerintahkan KPK ambil. Ya sebenarnya kalau semua harus diperintahkan begitu enggak. Dia kan disumpah untuk melaksanakan undang-undang. Dia udah punya 2 pasal, selain di pasal 6 juga ada. Yang memungkinkan dia. Message-nya presiden tuh jelas. Presiden batuk aja, ini bukan batuk lagi mas. Kejar ya sampai ke Antartika juga. Kurang apa tuh? Udah clear. Jadi saya pikir mereka ragu. Kejar sampai ke Antartika, apalagi cuma ngambil alih bagi KPK ya. Ketua ragu karena dia asalnya dari kepolisian. Dia nanti gua jadi kayaknya berpihak. Nggak bisa begitu. Anda sumpahnya udah beda. Anda bukan anggota polisi lagi. Oke. Bagaimana keterlibatan presiden, bagaimana presiden dalam kasus ini? Kita akan bahas setelah jeda yang satu ini. Tetaplah di Satu Meja The Forum.